Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua anak-anak ibu hari ini? Baik. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoanya sama-sama ya. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga kegiatan kita hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita udah pada saling kenal semua belum nih? Belum ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan biar semakin akrab, kita perkenalan dulu ya sama-sama ya. Ibu mulai dari ibu ya. Jadi ibu adalah Ibu Nisa, ibu salah satu guru BK di sini. Udah tahu siapa nama ibu? Ibu Nisa. Ya, betul. Dah, lanjut kalian perkenalan ya. Saya Bismillah, saya dari kelas 10 IPS 3. Oke, siapa namanya? Kristina. Lanjut. Nama saya Riri, saya dari kelas 11. Siapa namanya? Riri. Lanjut. Nama saya Ocha, saya dari kelas 1. Oke, siapa namanya? Ocha. Ya. Nama saya Gina, saya dari kelas 1 IPA 3. Siapa namanya? Gina. Ini. Nama saya Rati dari kelas 1 IPA 1. Oke, namanya siapa? Riri. Oke, kita tes dulu ya. Ini namanya siapa tadi? Riri. Ya, ini namanya? Ocha. Ini? Ratri. Ya, siapa tadi namanya? Ratri. Ya. Kira kenal semua kan? Dan Oke. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Kira-kira udah ada yang pernah ngikutin kegiatan ini? Belum ya. Jadi kegiatan konseling kelompok itu adalah di mana nantinya adanya proses pemberian bantuan oleh ibu untuk menyelesaikan masalah di mana kita selesaikan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Tujuannya itu adalah untuk tentunya menyelesaikan masalah kalian dan juga kalian mampu berinteraksi dan meningkatkan komunikasi antar kelompok di sini. Nah, ada juga hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam kelompok ini nantinya, di mana anak-anak ibu di sini harus bisa berpartisipasi aktif, kemudian juga mampu terbuka nantinya dengan masalah-masalah kalian, dan juga kalian tidak boleh nih nanti menceritakan masalah-masalah di antara teman-teman kalian ini keluar gitu. Jadi masalahnya cukup di forum ini aja. Gimana? Paham dengan apa yang ibu sampaikan? Paham. Ya. Oke. Kira-kira di sini kan nanti kita akan melakukan kegiatan selama 30 menit nanti. Gimana, kalian setuju? Setuju ya, 30 menit atau ada opsi lain? Enggak ya, cukup 30 menit. Oke, ini ibu lihat kayaknya masih lemas-lemas sekali ya. Masih kayaknya udah makan belum nih? Belum. Oke, nanti siap kegiatan ini makan ya. Oke, jadi kita ice breaking dulu nih supaya kita lebih semangat dan juga lebih fokus ya, karena ibu lihat nih pikirannya kayaknya entah kemana-mana ya. Oke, jadi ice breakingnya itu nanti ibu akan bilang konsentrasi dimulai. Anak-anak nanti ada 3 kata, cap, cip, cup. Lalu nanti ibu akan tunjuk siapa gitu, misalnya Ririn. Ibu bilang cap, lalu Ririn menunjukkan orang lain, kemudian mengucapkan kata selanjutnya. Paham? Atau kita tes dulu nih ya. Oke, kita tes. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Cap, cip, Cup. Cap. cip, Cup. Cap. cip, cup, cap. Ya, begitulah pokoknya gitu ya. Oke, ini coba kalian yang main ya, ibu lihat ya. ikut. Ibu nggak ikut, ibu cuma nonton kalian aja. Oke? Oke, Bu. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Cap. Cip. Cup, Cap. Cip. cup, Cap. cip, cup, Cap. Oke, sekali lagi ya, ini harus fokus ya, harus betul-betul. Oke, mulai sekali lagi ya. Konsentrasi dimulai. Cap, cip, cup, cap, cip, cup, cap, cip, cup, cap, cip, cup, cip, cup, cup. Oke, tenang. Oke, udah semua udah ketahuan ya.
masalah ya kita ya. Oke. Nah, jadi hari ini kan kita akan melakukan kegiatan apa tadi? Konsultasi kelompok. Oh iya. Nah, jadi nanti di sini kan tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita akan membahas permasalahan yang kalian alami. Jadi tadi siapa namanya? Ya, Miss Rina, Ririn, dan juga Ocha, Gina, dan Rati akan mengungkapkan masalah kalian. Lalu nanti akan kita pilih nih masalah siapa yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, Ibu mulai dari Rati deh, ya. Rati bisa mengungkapkan masalahnya selama kelas, dimana di sini kan kita permasalahannya yang berkaitan dengan belajar. Oke, silakan Rati. Jadi nanti kan kalau lagi belajar di kelas itu kebanyakan diam karena Mungkin Rati boleh digedein lagi suaranya ya. ya Bu, jadi Ratri kalau di kelas itu kan kebanyakan diam, kebanyakan kalau misalnya guru ada nanya pertanyaan Ratri nggak mau jawab karena Ratri nggak berani, Ratri takut jawabannya itu salah, Ratri nggak pede kalau misalnya nanti Ratri jawab terus salah, Ratri takut teman-teman ngetawain Ratri takut diejek-ejek gitu. Oke, jadi permasalahan Rati itu dia kurang percaya diri lah ya sama dirinya sendiri dan nggak berani maju ke depan gitu sama takut. Kalau Gina gimana? Kalau kita Bu, sering kemana kalau misalkan gurunya itu nggak asik atau misalnya kita nggak suka, itu pikirannya tuh nggak di kelas, tapi kita malah kayak mikir hal lain gitu. Oke, berarti Gina lebih sering lalai sendiri lah ya di kelas kalau misalnya guru lagi menjelaskan. Oke, kalau Ocha gimana? Saya sebenarnya bukan ada masalah, tapi kan saya sering ikut organisasi, saya sering nggak di kelas kan. Tapi kadang saya tuh kalau udah ikut organisasi terus belajar, saya capek, malas belajar gitu Bu. Jadi karena organisasi bikin Ocha males di kelas ya belajar. Ini Ibu sambil catat ya masalah kalian ya. Oke, dari Ririn gimana masalahnya apa? Saya sering tegur, Tidur. Suka tidur di kelas. Kenapa? Emang di rumah kurang tidur? Jadi kan sih Bu, tapi nggak tahu kalau di kelas kayaknya saya nggak suka. Ngantuk aja ya bawaannya. Nggak suka kalau dengerin guru ceramah begitu kayak gitu. Oke. Kalau dari Miss Rina gimana? Saya tuh Kenapa main HP? Oh, Kalau belajarnya saya nggak suka. Nah, jadi di sini kan kalian udah jelasin nih masalah-masalah kalian. Kira-kira nih, ibu tanya ya sama kalian. Kira-kira masalah siapa nih yang paling urgent lah dan yang paling perlu kita bahas segera nih? Coba dari Ocha, kira-kira masalah siapa? kayaknya rada sibuk karena dia bermasalah dirinya sendiri dan pacar. Tapi kalau ngomong yang lain nggak sih. Kalau menurut Ririn gimana? Bebas. Bebas. Kalau Gina? Kalau Miss Rina gimana? Masalah Rati ya. Oke, jadi di sini kan masalah Rati yang akan kita bahas. Rati bersedia nggak nih untuk menceritakan secara lebih detail tentang permasalahan yang Rati alami? Bersedia ya? Oke, kita sama-sama mendengarkan. Nanti kalian bisa memberikan saran, kemudian masukan juga apapun ingin bertanya lebih detail tentang permasalahan Rati, kalian boleh langsung bertanya. Oke? Nanti mungkin boleh langsung diceritakan masalahnya. Ibu, jadi sebenarnya Ratri mau belajar di rumah juga, Ratri selalu belajar setiap malam. Cuma kalau sampai di sekolah ya itu tadi Bu, udah sampai di kelas, udah kan biasa tuh kayak guru misalnya pelajaran matematika, pasti kan kalau ada tugas disuruh maju ke depan kan, kerjanya di papan tulis. Biasanya tuh guru matematikanya selalu bilang 3 orang tercepat bakalan dapat nilai tinggi kayak gitu, nilai tambahan. Tapi Ratri nggak berani karena takut jawabannya salah. Terus ya itu tadi takut diejek-ejek sama teman. Jadi Ratri lebih milih untuk ya udah duduk aja di bangku, diam aja kayak gitu. Terus juga Ratri kurang berani
ngomong juga di depan teman-teman di kelas. Tapi setelah gurunya menjawab kembali jawaban tersebut, kira-kira sama nggak sama yang dipikiran Ratri? Iya Bu. Berarti yang dipikiran Ratri itu benar dan juga sama seperti yang disampaikan oleh guru gitu kan? Kira-kira Ratri sadar nggak sih kalau misalnya itu padahal udah benar, padahal Ratri udah bisa, Ratri bisa nih, tapi Ratri nggak berani gitu kan? Berarti gimana menurut Ratri? Ya harusnya Lebih Ratri berani bilang kan? aja dulu. Bilang aja dulu, sampaikan apa yang ada di pikiran Ratri gitu. Kalau menurut kawan gimana? Ada masukan? Ratri coba dulu jawab coba bagaimana coba dulu gitu. Emang susah sih itu, saya kalau nggak buat dulu. Ya. Kalau menurut Gina? Kalau menurut Gina, Ratu tuh bisa kayak lebih berdoa sama perkataan teman, jadi kayak nggak usah takut aja. Jadi mereka pun nggak peduli, maksudnya kayak ya udah nanti udah kumpul gitu. Kayak mereka tuh open sebenarnya, itu cuman apa rasa takut yang Ratri. Oke, bagus sekali ya, seperti yang disampaikan Gina dan juga Miss Rina. Mungkin Ratrinya aja yang terlalu overthinking sama pikiran-pikiran orang, terus juga terlalu banyak mikirin kesalahan, padahal hal itu benar gitu. Mungkin Ratri harus lebih berani lah ya di kelas. Kalau menurut Ririn sama Ocha gimana? Mungkin dari Ocha? Waktu masa paling dia kan nggak berani kan. Sekarang Ratri bisa ngomong iya atau Iya. jadi kayak apapun nggak mesti tentang pelajaran, kita kayak Ratri bisa mencuci, Ratri bisa menulis dengan baik kayak gitu. Jadi akhirnya itu aja sih. Ya, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Ocha. Berarti Ratri itu harus lebih sering mengungkapkan bisa, iya, bahwasannya Ratri itu memang bisa gitu. Tanpa perlu memikirkan nantinya salah ataupun nantinya akan diejek oleh teman. Tapi kita harus berani aja dulu, oke? Oke, dari Ririn gimana? Mungkin Ratri harus punya mindset yang kalau misalkan dia berbicara itu ya orang-orang pasti akan menghargai gitu. Jadi kayak gak apa-apa kok aku bicara di depan, pasti orang mendengarin. Gak apa-apa kok aku mau bicara di depan, pasti orang bangga sama aku melihat aku ya menyampaikan pendapatku. Jadi kayak jangan netting lah, jangan negatif tinggi kalau bahwasannya orang-orang yang melihat Ratri itu bakal menjudge atau gimana. Jadi ya karena positif tinggi aja. Oke, bagus ya yang disampaikan oleh Ririn. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada juga nih ngerasain kayak Ratri dan kalian udah bisa paham sama masalah-masalah itu gitu. Jadi kalian udah ngerti nih dari solusi-solusi dari kalian sendiri gitu ya. Kalau dari Ratri sendiri gimana nih menanggapi semua masukan dan juga saran dari teman-teman? Gimana kira-kira perasaannya ataupun ada yang ingin disampaikan atau masih merasa kayaknya nggak bisa deh Bu atau gimana? Ya Bu, sebenarnya Ratri mau makasih sama teman-teman karena di sini Ratri ngerasa ada yang mendukung Ratri. Mungkin juga Ratri kan kurang dekat sama teman-teman sekelas, jadi nggak ada yang mendukung Ratri. Berarti Ratri harus kasih afirmasi diri sendiri bahwasanya Ratri itu bisa, nggak apa-apa salah, yang penting coba dulu, harus berani. Oke, udah dapat ya, berarti poinnya kayak mana? Berarti Ratri itu bisa, Ratri pasti bisa. Mungkin karena Ratrinya aja kurang percaya diri, jadinya ya semuanya salah. Padahal yang pikiran Ratri itu kan udah betul dan juga Ratri selalu belajar, jadi semuanya itu pasti bisa. Oke? Nah, kira-kira nih tujuan ataupun target yang nantinya Ratri mau capai apa nih setelah dapat masukan dan juga saran dari kawan-kawan semua? Tapi untuk kedepannya Ratri harus sudah lebih berani menjawab pertanyaan dari guru atau maju ke depan untuk mungkin ada apa ya? Kalau guru yang suruh maju harus Iya, berani. lebih berani. Terus kalau misalnya mau jawab pertanyaan juga udah harus Harus berani. langsung jawab. Iya, Ratri nggak perlu pikirin salah atau benarnya dan apa omongan teman-teman di kelas nanti. Ya, betul sekali. Oke, udah tahu ya berarti Ratri gimana pencapaiannya. Nah, sekarang anak-anak ibu akan ibu berikan satu kertas. Nanti kalian tulis nih pencapaian dan juga target kalian nanti dari masalah-masalah kalian sendiri lah. Gitu. Tapi kalian harus bisa konsisten dengan tulisan kalian itu. Artinya
kalian harus bikin janji sama diri sendiri bahwa kalian akan melakukan perubahan ataupun target atau capaian itu. Ya. Berarti ini sesuai masalah sendiri, Bu, ya? Iya. Contohnya seperti yang Ratri sampaikan tadi, makanya Ibu tanya Ratri dulu. Ini mungkin Ibu targetnya Semana kalian mampu sesuai dengan janji diri kalian sendiri ya. Kita kalau itu Jangan kita tulisan itu dalam bentuk janji. iya, oh saya berjanji. enggak mesti juga. Maksudnya kalian harus bikin Saya harus bisa. gitu. Contohnya saya harus bisa, nggak harus tulis saya berjanji. Udah siap Miss Rina? Sudah. Coba Ibu lihat ya. Oke, disimpan dulu. Kita tunggu kawan-kawan yang lain ya. Udah selesai Ratri. Nah, kita tunggu kawan-kawan. Udah selesai semua. Ya. Udah ya, Gina udah? Oke. Sekarang masing-masing udah ada di tangannya pencapaian target yang akan dicapai dan perubahan. Mungkin ibu suruh dari Gina ya, coba dibacakan dulu apa nih tulisan yang ada di tangannya. Yang pertama tuh saya harus belajar dengan sungguh-sungguh di kelas. Terus yang kedua mendengarkan guru, menjelaskan materi dengan baik tanpa memikirkan hal lain. Oke. Kalau dari Ririn, Saya harus bisa memposisikan diri saya ketika saya sedang belajar. Saya harus menenangkan diri tidak sedang menjelaskan. Saya harus tidur, diamnya agar tidak masuk lagi. kalau dari Ratri gimana nih yang udah kita bahas tadi? Saya harus berani mencoba dan jangan takut salah. Selanjutnya saya harus berpikir positif dan memberikan afirmasi positif kepada diri saya sendiri. Oke, kalau dari Ocha, Saya harus bisa selalu semangat mendengarkan pelajaran apapun. Saya harus bisa selalu dalam tepat waktu. Saya harus selalu bisa menjadi anak yang berprestasi. oke, Miss Rina gimana? Saya harus bisa mengulangi berkali-kali di kelas dan aktif. Oke, nah sekarang kan udah ada nih di tangannya masing-masing tuh udah disampaikan juga nih kan. Kira-kira nih kalau misalnya nanti kalian berhasil dalam 1 bulan ya, misalnya kalian berhasil melalui kalau misalnya nih kalian berhasil menjalani ataupun melalui permasalahan kalian dan mencapai target yang udah kalian tulis. Kira-kira reward yang kalian berikan untuk diri kalian apa? Coba dari Ranti gimana? Reward kepada diri sendiri, misalnya Ranti udah lebih berani, kemudian lebih percaya diri dan mampulah menjawab semua pertanyaan guru tanpa takut-takut. Kira-kira reward apa yang Ranti berikan pada diri Ranti sendiri gitu? Mungkin Ratri bakalan ngajak temen terdekat Ratri yang paling dekat sama Ratri pergi Jalan-jalan gitu ya supaya lebih refresh. Oke, kalau misalnya Gina gimana? Rewardnya apa nih untuk diri sendiri? Misalkan benar, bisa dapat menggunakan membeli makanan yang disukai. Oke, kalau Ocha gimana? Kalau saya paling nanti apa ya Bu? Misalnya makanan enak atau jalan-jalan
baru ya. Oke. Kalau Lirin gimana? Ada sih Bu paling nggak Bangga aja. karena kan selama ini kalau di kelas dulu kan gimana aku kerja dari itu kalau misalkan udah bisa kontrol di kelas kan otomatis nilai naik yang rewardnya itu ya nilai yang terbaik aja untuk saya. Oke, bagus sekali ya Lirin. Kalau misalnya dari Miss Rina gimana? Saya juga ada keluarga saya. Oke, jadi kalian udah tahu nih reward apa ataupun kalian udah tahu solusi dari masalah kalian sendiri. Bahkan kalian udah bisa kasih sesuatu pada diri kalian kalau misalnya nanti pencapaian kalian udah tercapai. Berarti itu adalah suatu hal yang keren gitu. Kalian sudah bagus sekali, kalian sudah mampu memikirkan sampai ke tahap itu. Untuk Ratri juga seperti itu. Ratri kalau nanti udah lebih percaya diri, Ratri harus bisa memberikan sesuatu kepada diri Ratri. Supaya apa? Supaya Ratri semakin bersemangat dan juga terus mau untuk belajar, gitu ya. Oke, ini kalian kan udah bikin tadi pencapaian dari masalah kalian dan target apa yang ingin kalian capai. Jadi ibu ingin berikan reward nih kepada kalian. Tapi kalian harus mampu nih mencapai target-target itu ya. Ibu akan cross check nanti di absensi dan juga sama wali kelas. Jadi dalam 1 bulan ini kalian adalah masa apa nih? Iya, masa pengawasan. Oke. Jadi ini ibu ada reward ya untuk kalian. Ibu bagikan satu-satu, tapi ini nggak terlalu gimana kali. Tapi ya bisa untuk meningkatkan semangat kalian lah ya. Oke, ibu bagikan satu-satu. Terima kasih Ibu. Iya. Sama-sama. Oke, udah ya. Jadi kegiatan hari ini sudah berakhir. Gimana nih perasaan kalian? Apakah kalian udah ngerasa lebih lega atau gimana perasaannya? Coba satu orang yang mau kasih apa? Silakan Ririn. Perasaannya aku. Iya. Perasaannya ya kita bisa sharing nih, kita kenal teman baru, kita beda kelas, terus bisa tahu solusi dari apa permasalahan kita, tanpa harus ya mengulangi hal yang sama. Jadi kan namanya individu kita harus berubah ya, jangan bersalah. Walaupun perubahan itu tidak terjadi secara cepat, tapi kalau keinginan dari kita ada perubahan ya itu akan yakin lah itu pasti akan terjadi. Iya, bagus sekali. Teman-teman semua gimana? Setuju sama yang disampaikan oleh Ririn? Setuju. Oke, untuk ke depan mungkin kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok lagi nih untuk pertemuan kedua untuk memastikan dan juga melihat bagaimana nih perubahan dan juga capaian dari anak-anak ibu di sini. Gimana? Bersedia kan? Bersedia. Oke, sebelum kita akhiri seperti tadi kita di awal berdoa, maka di akhir kita juga berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai masing-masing ya. Amin. Oke, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu dan juga mau mendengarkan apa yang Ibu sampaikan dan juga mau berinteraksi dengan teman-teman kelompok di sini. Semoga kalian di luar juga masih berteman ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Hati-hati ya. Ya.